Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Ganjil akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang teknologi pengolahan pangan pengeringan pada ikan asin. Anggota kelompok kami yaitu Ahmi Rifki Udaya, Alivia Zahia Maharani, Dian Marta Hairani, dan Virani Umul Masito. Yang akan kami bahas, yang pertama adalah jenis produk pangan, yang kedua pengaruh teknik pengeringan terhadap kualitas ikan asin, yang ketiga pengaruh parameter pengeringan terhadap kualitas ikan asin, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah jenis produk pangan. Ikan merupakan sumber asam lemak tak jenuh tinggi, berupa EPA atau DHA. Kemudian juga merupakan sumber protein hewani yang mengandung nutrisi, termasuk vitamin dan mineral. Kualitas ikan akan memburuk dengan cepat selama penanganan dan penyimpanan yang dapat membatasi umur simpan produk. Untuk memperpanjang umur simpan, dapat dilakukan pengawetan ikan, meliputi pembekuan, pengeringan, penggaraman, dan pengalengan. Yang selanjutnya adalah pengaruh teknik pengeringan terhadap kualitas ikan asin. Next. Jadi, pengeringan ini tujuannya adalah untuk menghilangkan kadar air pada bahan makanan sehingga dapat mengurangi persentase kelembaban di dalam bahan makanan untuk mencegah organisme tumbuh dan mengakibatkan kerusakan. Adapun pengeringan sendiri ada berbagai macam cara yang nanti akan dijelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas bahan pangan khususnya ikan asin. Next. Yang pertama yaitu pengeringan matahari secara alami. Jadi seperti yang kita ketahui, metode ini merupakan metode konvensional yang relatif sederhana dan tidak memerlukan biaya yang besar. Namun karena pengeringan ini bergantung pada sinar matahari, maka sangat bergantung pada perubahan dan kondisi cuaca. Sehingga sangat mungkin terjadinya kontaminan seperti debu, mikrobakteria, dan yang lainnya, sehingga beresiko mengalami penurunan kualitas dan juga penurunan zat gizi pada bahan makanan. Selanjutnya adalah pengeringan solar industri. Pengeringan solar industri adalah pengeringan dengan metode energi matahari yang dikolektifkan. Terdiri dari kolektor panas dan juga sel surya. Bahan makanan diisolasi dari lingkungan luar sehingga pengeringan dengan solar industri lebih aman daripada pengeringan menggunakan sinar matahari secara langsung dan tidak terpengaruh oleh perubahan kondisi lingkungan. Next. Pengeringan metode solar dryer menurunkan persentase kelembapan dari 80% menjadi 20%. Sedangkan pengeringan dengan metode alami menurunkan kelembapan dari 80% menjadi 35%. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeringan menggunakan solar dryer mampu menurunkan persentase kelembapan yang lebih besar daripada pengeringan menggunakan metode matahari secara alami. Next. Selanjutnya adalah vakum solar dryer. Vakum solar dryer merupakan metode pengeringan dengan matahari yang berada di dalam kondisi vakum. Terdiri dari ruang pengering silinder yang terdapat tempat menggantung ikan. Kemudian di dalamnya juga terdapat pompa vakum dan juga pengukur suhu. Next. Hasil difusi kelembapan yang lebih tinggi dihasilkan oleh pengeringan solar dengan situasi vakum daripada pengeringan dengan pengering listrik dalam situasi vakum. Next. Selanjutnya adalah metode pengeringan dengan oven listrik. Pengeringan menggunakan oven listrik secara umum berpengaruh signifikan terhadap nutrisi ikan, seperti kandungan protein, lemak, abu, dan vitamin ikan, dan menurunkan nilai energi secara signifikan. Next. Kehilangan lemak
Pada pengeringan menggunakan oven lebih rendah terjadi serta kandungan proteinnya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pengeringan ikan menggunakan tungku pembakaran dan pengeringan menggunakan matahari secara langsung. Next. Yang terakhir adalah pengeringan dengan microwave. Efisiensi pengeringan dengan microwave adalah yang tertinggi daripada pengeringan dengan metode yang lainnya, karena dengan metode ini akan menghilangkan sebagian besar mikroorganisme. Selain itu, pengeringan menggunakan microwave mengurangi waktu pengeringan dan dapat meningkatkan kualitas ikan dibanding dengan pengeringan menggunakan metode yang lainnya. Sehingga efisiensi dari metode ini adalah yang paling baik daripada metode pengeringan yang lainnya. Next. Yang ketiga ada pengaruh parameter pengeringan terhadap kualitas ikan asin. Boleh di next. Yang pertama ada suhu. Jadi suhu yang tinggi menyebabkan perubahan fisik dan perubahan kimiawi pada permukaan makanan yang mengarah pada pembentukan permukaan makanan yang keras. Nah, perubahan struktural selama pengeringan ini mempengaruhi tekstur produk akhir. Karena terjadi penyusutan, struktur yang sangat padat ini terbentuk dan pengeringan menggunakan suhu tinggi menurunkan kualitas protein, mengurangi fungsi asam amino esensial, dan dapat menyebabkan hilangnya nutrisi penting seperti yang boleh di next. Yang selanjutnya ada waktu. Ikan yang terkena sinar matahari dalam waktu lama dapat mengoksidasi lipid yang dapat menurunkan kualitas nutrisi dan meningkatkan risiko kesehatan konsumen. Boleh di next. Nah, jadi dari pemaparan mengenai teknologi pengeringan dan juga pengaruhnya terhadap ikan asin, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeringan merupakan metode pengawetan pada ikan asin dengan prinsip menurunkan kadar air dalam ikan sehingga mikroorganisme pembusuk itu tidak dapat tumbuh. Kemudian, ada beberapa teknik dan parameter pengeringan yang dapat berpengaruh terhadap kualitas bahan. Telah dijelaskan tadi bahwa teknik-teknik pengeringan itu sangat banyak. Ada teknik solar dryer, ada teknik solar industri, kemudian ada teknik oven listrik, teknik microwave, dan juga teknik menggunakan sinar matahari secara alami. Dan teknik microwave ini merupakan teknik yang paling efisiensi daripada teknik-teknik yang lainnya. Kemudian, parameter pengeringan yang berpengaruh terhadap kualitas bahan adalah parameter suhu dan juga waktu, yang sangat berpengaruh terhadap perubahan sifat mekanik, struktur, volume, porositas, dan juga kepadatan makanan. Next. Oke, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.